Salam sejahtera buat teman-teman yang menonton video saya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Novan Luis Fernando. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas MIPA, Prodi Ilmu Kelautan. Nah, dalam video saya yang berjudul Potensi Rawa Pasang Surut dalam Sektor Perikanan. Saat ini di Indonesia, pengelolaan perikanan daerah pasang surut masih banyak belum dilakukan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai perikanan perairan pasang surut yang merupakan salah satu jenis perairan umum. Di sisi lain, potensi perikanan perairan pasang surut cukup besar. Usaha budidaya ikan di lahan non-sulfat masam sudah banyak dilakukan sejak dahulu kala. Namun, saat ini, lahan budidaya ikan yang memenuhi syarat seperti umumnya masih sangat terbatas. Rawa pasang surut. Lahan rawa sebagai salah satu potensi lahan pertanian di masa mendatang, sebagian besar terdapat di 3 pulau, yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sedikit di Sulawesi. Di Kalimantan, penyebaran lahan rawa yang dominan terdapat di dataran rendah sepanjang pantai barat Provinsi Kalimantan Barat. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang atau naik dan surutnya atau turun air laut atau sungai. Berdasarkan sifat kimia air pasangnya, lahan pasang surut dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona pasang surut salin dan zona pasang surut air tawar. Tipologi. Tipologi rawa pasang surut dibagi menjadi 4, yaitu lahan potensial, lahan sulfat masam, lahan gambut, dan lahan salin. Lahan gambut. Lahan gambut adalah sumber daya alam yang bersifat rapuh dan tidak dapat diperbaharui. Kerusakan sifat fisiknya seperti kering tak balik akan menyebabkan degradasi sifat-sifat tanah lainnya baik secara kimia maupun biologi. Lahan salin. Lahan pasang surut yang salinitas air atau kadar garamnya lebih dari 0,8% disebut sebagai lahan salin atau pasang surut air asin. Lahan seperti itu biasanya didominasi oleh tumbuhan bakau apabila kadar garamnya hanya tinggi pada musim kemarau selama kurang dari 2 bulan. Rawa potensial. Lahan rawa yang tidak memiliki lapisan tanah gambut dan tidak memiliki lapisan pirit atau kadarnya kurang dari 0,75% atau memiliki lapisan pirit pada kedalaman lebih dari 50 cm. Lahan ini merupakan rawa paling subur dan potensial untuk pertanian. Lahan sulfat masam. Lahan rawa yang tidak memiliki tanah gambut dan kedalaman lapisan piritnya kurang dari 50 cm disebut sebagai lahan aluvial, bersulfida, dangkal, atau sering disebut lahan sulfat masam. Penelitian potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di lahan rawa pasang surut Kalimantan Barat dan perairan umum sekitarnya kali ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di lahan pasang surut muara Sungai Kapuas. Penelitian ini akan dijadikan data dasar mengenai perikanan di lahan yang bersangkutan, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai data alternatif pengelolaan perikanan di wilayah tersebut. Contohnya tambak rawa pasang surut. Cara membuat kolam rawa pasang surut adalah dengan mencangkul tanah dan membuat kolam serta memberikan saluran irigasi. Pembuatan saluran irigasi berfungsi sebagai keluar masuknya air, di mana gerakan bolak-balik air pasang surut berperan sebagai pembuangan limbah dari ekosistem di rawa dan mengangkut makanan serta nutrien ke lingkungan sekitar. Sehingga daerah rawa pasang surut sangat cocok dimanfaatkan untuk usaha perikanan seperti ikan lila, mas, mujair, kalui, patin, dan ikan lele.
Beberapa rekayasa dilakukan pada sistem pemasukan air ke dalam kolam, sehingga air pasang yang masuk ke dalam kolam dikondisikan sedemikian rupa agar berfungsi juga sebagai pembilas untuk membuang kotoran ikan maupun pakan yang ada di dasar kolam. Dengan sistem ini, maka tumpukan sampah berupa sisa makanan yang mengendap di dasar yang dapat menyebabkan kematian akibat senyawa gas amoniak dapat diminimalisir. Nah, demikianlah video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.